Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, kembali dalam mata kuliah Deterministic Optimization. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai transshipment problem atau masalah transshipment. Rekan-rekan mahasiswa, masalah transshipment merupakan pengembangan dari model transportasi. Dalam artian bahwa transshipment adalah masalah transportasi, tetapi untuk mengirimkan barang dari tempat produksi ke tempat permintaan tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam artian bahwa barang yang akan dikirimkan atau barang yang akan disalurkan harus mengalami dua atau lebih cara pengangkutan atau pengiriman. Misalnya adalah seorang konsumen atau sebuah konsumen atau sebuah toko barang elektronik tidak dapat memperoleh produk secara langsung dari pabriknya, tetapi kemungkinan harus melalui agen daerah, bahkan agen daerah harus melalui agen pusat juga, atau agen pusat langsung dari pabriknya. Jadi proses pengangkutan barang tadi dari tempat produksi ke tempat konsumen atau tempat permintaan harus melalui semacam agen atau distributor terlebih dahulu. Konsep transshipment ini nanti akan kita banyak gunakan, terutama dalam memodelkan supply chain management atau sistem rantai pasok atau distribusi logistik sebuah perusahaan-perusahaan, terutama untuk perusahaan dengan jangkauan atau cakupan market share yang cukup luas. Rekan-rekan mahasiswa, untuk lebih memahami konsep model transshipment ini, mari kita lihat bagaimana kita memformulasikan sebuah masalah transshipment dalam sebuah model linear. Misalkan, sebuah perusahaan heavy equipment atau perusahaan di sini perusahaan alat berat memiliki 14 unit alat berat yang berada di Jakarta sebanyak 6 buah dan di Surabaya sebanyak 8 buah. Alat berat tersebut akan digunakan di 6 kota tujuh, di mana ada Tasikmalaya ada 2 unit, Cirebon 1 unit, Jogja membutuhkan 4 unit, Solo 4 unit, Madiun 3 unit, dan Jember sebanyak 2 unit. Di sini kemudian berlaku konsep transshipment. Disebabkan kenapa? Karena kondisi jalan pengangkutan tadi tidak dapat langsung disalurkan dari Jakarta dan Surabaya tadi, tetapi harus transit terlebih dahulu, di mana pengiriman tadi harus transit di Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Malang. Artinya kita punya alat berat yang berada di Jakarta dan Surabaya akan disalurkan ke 6 kota, tetapi kita perlu ada transshipment, ada transit terlebih dahulu di Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Malang. Dalam artian ada faktor X di sini adalah kondisi jalan ataupun regulasi yang membatasi pengiriman secara langsung. Kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah tabel biaya, maka di sini kita lihat bahwa ketika barang tadi dari Jakarta dan Surabaya harus transit terlebih dahulu di Kota Bandung, Semarang, dan Malang, maka ada komponen biaya di sini. Kemudian dari Bandung, Semarang, dan Malang tentu juga akan ada konsep biaya tadi, maka dimodelkanlah konsep biayanya seperti tabulasi ini. Artinya kalau dari Bandung menuju Tasik untuk mengirimkan 1 unit maka membutuhkan dalam ukuran 10 satuan uang, sementara dari Jakarta ke Bandung membutuhkan 10 dalam satuan uang. Oke, bagaimana kita dalam memodelkan dalam bentuk sebuah cash flow aliran? Maka kita lihat bahwa ada dari barang sejumlah Jakarta sebanyak 6 unit dan Surabaya sebanyak 8 unit akan disalurkan menuju daerah transshipment terlebih dahulu. Ada Bandung, ada Semarang, dan Malang. Masing-masing tadi punya komponen biaya. Kalau Jakarta 1 unit akan dikirim ke Bandung, maka akan membuatkan biaya sebanyak 10 satuan uang. Kalau dari Surabaya 1 unit akan dikirimkan ke Semarang, maka akan membuatkan biaya sebanyak 15. Selanjutnya, konsep ini mirip sekali dengan konsep model transportasi. Namun kita ada sejenis entitas yang kedua, artinya ada layer yang kedua. Ketika barang sudah berada di Bandung, Semarang, dan Malang, maka kita akan baru bisa mengirimkan ke Tasik, Cirebon, Jogja, Solo, Madiun, atau Jember tadi. Perhatikan di sini kapasitas masing-masing. Artinya barang tadi di Jakarta ada sebanyak 6 unit dan Surabaya dapat sebanyak 8 unit. Pada Bandung, Semarang, dan Malang, karena tidak diketahui jumlah unitnya, maka kita asumsikan bahwa dapat menampung berapapun biaya. Dalam hal ini kalau 6 dan 8 berarti masing-masing Bandung, Semarang, dan Malang mampu menyimpan barang atau menerima barang sebanyak 14 unit. Kemudian yang dari masing-masing Bandung, Semarang, dan Malang tadi akan disalurkan untuk memenuhi permintaan untuk Tasik hingga Jember dengan sejumlah demand tadi.
2, 1, 3, 4, 2, dan 2 untuk bagian Jember. Rekan-rekan sekalian, untuk formulasinya, tentu formulasinya tetap sama. Artinya adalah XI ke J, atau di sini dari daerah supply point menuju daerah demand point. Karena layernya ada 3, 1, 2, dan 3, berarti nanti akan ada penambahan nanti XIJK, atau ada 4 berarti XIJKN, dan itu tergantung bagaimana saudara membuat indeks masing-masingnya. Namun konsepnya tetap sama. Artinya kita tetap menggunakan minimasi total biaya dari supplier 1 menuju ke distributor 1, atau nanti kalau dari distributor 1 menuju ke distributor yang kedua, ataupun dari distributor menuju konsumen. Artinya akan banyak jumlah penambahan di sini. Namun konsep formulasinya tetap sama, yaitu XIJ harus kecil sama dari SI. Artinya jumlah yang akan disalurkan harus sesuai dengan kapasitas. Harus sesuai dengan kapasitas tadi dan tidak boleh melebihi. Kemudian XIJ harus besar sama dari JJ. Artinya bahwa sejumlah yang akan dikirimkan harus memenuhi sejumlah unit yang akan diminta, dan ada non-negativity di sini. Dan konsep prioritas tetap berlaku di sini. Apakah jumlah supply harus sama dengan jumlah demand. Demikian saudara dalam konsep model transportasi. Semoga ini model transshipment, semoga ini dapat dipahami dengan baik. Dan saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.